Kemudian seberapa penting hasil otopsi kedua ini dalam pembuktian kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Selamat malam Pak Suparji. Ya, Puspa. Baik Pak Suparji, melihat hasil otopsi yang diumumkan pada siang ini dan kita tahu dilakukannya sudah bulan lalu begitu 27 Juli kalau tidak salah. Baru diumumkan siang ini. Apa pendapat Pak Suparji melihat urgensi konfirmasi atau pernyataan ini diumumkan kepada publik pada siang ini? Ya, pertama otopsi itu kan bagian dari proses pembuktian ya untuk mencari penyebab kematian. Gitu. Nah, dengan otopsi ini maka terkonfirmasi bahwa kematian itu disebabkan karena adanya kekerasan, dalam hal ini tembakan. Gitu. Nah, urgensinya adalah menjawab tentang berbagai macam polemik selama ini yang berkembang di publik kan itu, sampai pada soal isu yang sensitif kan itu. Harapannya dengan adanya otopsi ini maka sudah ada satu jawaban tentang spekulasi yang katanya sensitif itu ternyata memang tidak terbukti, dan sekarang tinggal tindak lanjutnya gitu. Tinggal tindak lanjutnya penyidik untuk menggunakan otopsi ini sebagai proses pembuktian dalam kasus ini adalah pembunuhan berencana. Ada pembunuhan yang tidak berencana karena dijungkokan itu. Jadi sekali lagi bahwa urgensi dari otopsi ini adalah upaya untuk memastikan, mencari alat bukti tentang penyebab terjadinya kematian yang karena adanya kekerasan tadi itu. Dan saya kira ini kita apresiasi apa yang dilakukan oleh penyidik forensik, memenuhi aspirasi para pihak yang menginginkan adanya otopsi ulang. Cuman persoalannya sekarang ini kan ada semacam krisis kepercayaan gitu ya, yang mana jangan sampai ini otopsi pun juga tidak dipercayai gitu. Itu yang kita khawatirkan gitu. Karena ini kan sudah pendekatan saintifik. Kalau sampai masih ada yang meragukan, saya kira ini adalah satu fenomena yang tidak boleh terjadi. Jadi harapannya dengan otopsi yang dilakukan sampai berulang ini, itu memberikan sebuah upaya yang serius bagi polisi untuk mengungkap kasus ini yang sebenar-benarnya secara transparan. Apalagi ini juga diumumkan kepada publik. Tinggal bagaimana ke depan ini penyidik fokus pada upaya pembuktian terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan yang tidak berencana dan pasal-pasal yang dicontohkan tadi itu, Mbak. Ya. Baik, Pak Suparji, Anda melihatnya seperti apa? Kalau tadi ada sejumlah pihak yang akhirnya berspekulasi meragukan pada akhirnya otopsi kedua ini diberikan kepada publik begitu hasilnya. Kenapa tidak dilakukan hal ini sebelum dari penetapan tersangka ataupun hasil dari Satgas atau tim khusus mengenai kasus ini? Ya, itulah yang saya katakan tadi, krisis kepercayaan gitu ya. Apapun yang dilakukan selalu kemudian terbantahkan, selalu kemudian mencoba dikonfirmasi, bahkan dikonfrontasi. Ini problem seriusnya dalam konteks penegakan hukum. Memang sesungguhnya kalau dilihat dari sisi urgensi, apalagi dengan hasilnya yang tidak jauh berbeda dengan otopsi pertama, ini kan menjadi tidak memiliki relevansi. Dalam arti apa? Karena proses penetapan tersangka sudah dilakukan kan. Penyidik kan melakukan ini dalam rangka untuk menjadi alat bukti penetapan tersangka. Sementara penetapan tersangka dilakukan, mungkin saja ini akan menjadi dukungan proses pelimpahan ke jaksa penuntut umum sampai kemudian nanti ke pengadilan. Tetapi kembali pada pertanyaan di awal tadi itu, inilah yang sedang terjadi dan ini menjadi satu tantangan, sekali lagi tantangan bagi penyidik, bagi kepolisian untuk mengatakan apa yang sebenarnya gitu loh. Sehingga kemudian publik tidak lagi meragukan itu ya. Jadi harapannya adalah dengan keraguan-keraguan, skeptisme yang ada di publik itu penyidik bekerja secara serius dan kemudian tidak ada lagi narasi-narasi yang kemudian terbantahkan dengan fakta-faktanya. Ini lagi-lagi bahwa publik karena sudah terlanjur ya, sudah terlanjur adanya sebuah narasi yang di awal yang tidak dipercaya, tapi kemudian sekarang sudah berusaha apa adanya, tetap saja tidak terpercaya.
Nah ini saya kira tidak menyurutkan bagi penyidik untuk bekerja secara profesional, secara berintegritas. Oke. Artinya apa? Transparansi, akuntabilitas harus dijunjung tinggi gitu ya. Baik, kemudian hasil otopsi kedua ini akan menggugurkan atau justru menguatkan otopsi pertama, Pak Suparji? Ya, kalau dilihat dari hasilnya tidak jauh berbeda, maka tentunya akan saling mendukung. Nah, ini kan selalu jadi problem kan. Ketika ada otopsi ulang itu, mana akan yang dipakai? Ada dilema. Kalau dipakai yang pertama, tentunya orang akan ragu apakah yang pertama itu benar apa adanya. Tetapi yang pertama kan sebetulnya akan lebih mendekati kebenaran. Misalnya, karena belum busuk, belum lama waktunya dan sebagainya. Tetapi kalau percaya yang kedua itu juga diragukan karena sudah jangka waktunya lama dan sebagainya. Tapi kembali pada persoalan bagaimana posisi dari otopsi satu dan otopsi yang kedua ini, maka lagi-lagi adalah bahwa ini sekali lagi hanya sebagai salah satu alat bukti saja. Tentunya harus didukung dengan alat bukti yang lain. Saksi, ahli, kemudian petunjuk, kemudian keterangan pelaku dan sebagainya, ini akan mendukung. Jadi jangan sampai semuanya berfokus kepada adanya otopsi tadi ini. Ini memang menjadi salah satu alat bukti yang cukup signifikan. Tetapi tentunya kan harus didukung dengan alat bukti yang lain. Oleh karenanya, mana yang akan lebih relevan, tentunya akan yang mana yang lebih sesuai dengan alat bukti yang lain, itulah yang kemudian akan memiliki kekuatan pembuktian. Karena tidak mungkin menetapkan tersangka, menyatakan bersalah orang, itu hanya menggantungkan pada salah satu alat bukti saja itu. Ya. Oke, artinya kekuatan pembuktian hasil otopsi dalam pasal 340 ini harus didukung dengan faktor-faktor lainnya begitu, tidak bisa berdiri sendiri. Ya harus, karena alat bukti kita itu kan harus berkuantitas dan kualitas ya. Artinya secara kuantitas harus minimal 2 alat bukti, apakah gabungan saksi dengan surat, apakah gabungan saksi dengan petunjuk, atau kemudian ahli, atau kemudian keterangan terdakwa. Nah pada sisi yang lain harus juga berkualitas dalam arti bersesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lain, bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Maka itulah kemudian akan diperoleh sebuah kebenaran material. Karena yang dilakukan ini dalam rangka mencari bukti, dalam rangka membuat terang benderang perkara bahwa alat bukti itu adalah seperti cahaya yang menerangi atas kegelapan peristiwa ini. Untuk agar lebih terang, tentunya tidak hanya satu alat bukti saja. Disinilah perlunya dukungan alat bukti yang lain. Sehingga terboleh sebuah penerangan, sebuah kecerahan tentang peristiwa pidana tadi, sehingga nanti akan lahir sebuah keadilan dan kebenaran. Baik, Pak Suparji disampaikan kepada publik tadi siang, dalam otopsi kedua ini dikatakan tidak ada luka selain akibat senjata api. Tidak ada luka akibat kekerasan begitu. Tapi pihak kuasa hukum keluarga masih meyakini adanya kekerasan lain. Ini secara saintifik sebetulnya sudah dibuktikan begitu dalam otopsi ulang ini. Tapi dalam hukum kemudian bagaimana membuktikan pihak kuasa hukum keluarga? Ya, inilah sebetulnya bagaimana kita membangun sebuah kepercayaan bernegara hukum. Bahwa polisi adalah alat negara yang hadir untuk melindungi warga negaranya. Ketika ada warga negara yang tewas, yang terbunuh, ya dengan adanya yang melakukan pembunuhan, maka negara hadir melalui polisi untuk menegakkan keadilan tadi itu. Oleh karena itu, tentunya semua warga negara yang berkepentingan pun juga harus mendukung. Inilah yang harus dibangun sebuah kepercayaan itu. Pada satu sisi memang ya masyarakat bisa mengawal, bisa memandu jalannya perkara ini, termasuk kemudian keluarga. Nah, pada sisi yang lain tentunya kita juga harus memberikan kepercayaan penuh kepada penegak hukum. Tetapi kepercayaan penuh itu sendiri juga tidak boleh disalahgunakan. Disitulah kemudian harus bekerja secara profesional, bekerja secara berintegritas dan lain sebagainya. Jadi, perbedaan pandangan, perbedaan persepsi tadi itu tentunya harus kembali kepada fakta, kepada alat bukti yang ditemukan. Tidak bisa kemudian selama-lamanya meragukan, selama-lamanya mencurigai, selama-lamanya tidak percaya. Kan ini adalah negara hukum. Hukum adalah menggunakan alat bukti. Dan alat bukti itu adalah kemudian yang terungkap dalam proses pengumpulan fakta-fakta tadi itu. Jadi ini kalau begini terus, ini akan kemudian tidak selesai. Tidak akan memperoleh kepercayaan atau tidak memperoleh keadilan. Maka sebaiknya proses hukum ini adalah dipercepat. Ya, segera fokus pembuktian pada pembunuhan berencana dan pembunuhan berikutnya tadi itu yang tidak berencana, dan kemudian tindak pidana yang sungguh atau kemudian tersangka-tersangka yang lain
sampai kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan. Dimulailah koordinasi dengan kejaksaan yang baik, terus kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Ini kan seperti sebuah kasus yang penuh dengan romantika, sebuah dinamika dan sebagainya. Cuman ini akan disuguhkan pada publik yang membedakan. Kalau ingat kita dulu kopi cyanida, dulu tidak ada otopsi, sekarang ada otopsi. Dulu tidak ada otopsi saja juga tidak percaya. Ini ada otopsi juga tidak dipercaya. Ini saya kira ini kepercayaan yang harus kemudian dikikis karena negara kita adalah negara hukum, gitu ya. Oke, krisis kepercayaan ini rasanya jadi pekerjaan rumah besar jika transparansi tidak ditegakkan begitu ya dalam proses ini. Ada yang mau ditambahkan Pak Suparji? Iya, krisis kepercayaan ini harus dijawab dengan profesionalisme, harus dijawab dengan presisi, harus dijawab dengan transparansi, harus dijawab dengan akuntabilitas, harus dijawab dengan kebenaran dan keadilan. Saya kira kalau bekerja secara profesional, berintegritas, presisi, adil dan benar, itu akan masyarakat juga percaya. Maka ini adalah tantangan polisi untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan bagi warga negaranya. Oke, artinya jika alat bukti otopsi ulang ini sudah dibagikan kepada publik, bagaimana nantinya penyidik akan menggunakan hasil otopsi ini untuk membuktikan penyebab kematian? Ya, ini saya kira bukan konteksnya dibagikan pada publik. Ini adalah konteksnya membangun akuntabilitas proses hukum yang sedang berjalan. Ya. Saya kira ini patut diapresiasi. Pada sisi yang lain tentunya otopsi kadang-kadang tertutup dan sebagainya. Ini sudah dibuka kepada publik, tentunya harus kita apresiasi. Nah, tinggal penyidik bagaimana menggunakannya, bagaimana memanfaatkan, tentunya tadi itu. Sekarang kan fokus pada proses pembuktian, proses pada pengumpulan alat bukti, dan sekarang terbantu dengan hadirnya alat bukti baru hasil otopsi yang kemudian perlu didukung dengan keterangan ahli forensik untuk menerangkan hasil otopsi tadi itu sebagai barang bukti yang diperoleh dalam proses melihat jenazah, melihat penyebab terjadinya kematian. Maka sekarang penyidik tentunya harus lebih percaya diri untuk mengungkap kebenaran tentang peristiwa pidana pembunuhan tadi itu. Ya. Baik. Pak Suparji Ahmad, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti kita lihat seperti apa update atau perkembangan dari kasus ini. Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam.